Tuh kemarin tuh kan aku di BAP tuh di Polda terkait laporan dari dia Q itu kasus mobil juga kan, dia lapor juga ya perdata sama pidana. Yang perdata pas aku lagi di BAP itu aku dengar kabar bahwa aku kalah katanya. Terus infonya itu aku harus mengganti rugi secara branded ya. Jadi aku, Aca, dan suami aku itu diminta untuk membayar secara branded itu 43 juta rupiah. Itu harus dibagi 3. Ya kalau mau dibilang kecewa ya sudah pasti, semua orang pasti pengen menang. Cuman semua aku balikin lagi ke Allah aja, aku sudah berusaha yang terbaik. Tapi yang pasti aku nggak akan banding, karena buat aku banding ngadep ketemu mereka aja males gitu loh, apalagi urusan lagi sama mereka. Buat aku sih nggak, udah cukup lah. Kalau ngerasa nggak adil, udah pasti aku ngerasa nggak adil. Aku ini kan udah ketipu ratusan juta, terus lagi apa namanya dijelek-jelekan di media, yang dibilang bawa-bawa tuh namanya ratu-ratu bohong segala macem gitu. Terus aku harus membayar ganti rugi yang harusnya tuh agak nggak logis sih di aku ya, karena aku agak bingung nanyanya gini, dihitung 43 juta berarti tuh karena dari mana? Katanya tuh diambil dari, aku dihitungnya tuh nyewa mobil itu tuh sebesar 500.000 per hari, terhitung dari mereka bikin laporan sampai putusan. Kan aku kan ya nggak nyewa, aku tuh nggak nyewa, aku tuh ditipu umroh, ada orang ditipin mobil ke aku. Sebenarnya yang harus jadi pertimbangan dari majelis hakim, ini mungkin teman-teman nggak tahu nih, tolong jangan diedit ya. Kemil itu sama Aca ada surat kesepakatan bahwa dia menyerahkan dengan sukarela mobil itu ke Aca dengan imbalan uang 30 juta rupiah, plus dia akan diganti uang yang kemarin harusnya di umroh tapi nggak berangkat. Jadi dia tuh sama-sama korban sama kayak aku, korbannya Aca travel umroh. Terus itu dia juga menerima jaminan lampu syuting senilai 300 juta. Itu tuh harusnya jadi pertimbangan. Aku berpendapat gini, kayaknya Kemil ini nggak jujur sama Pak Hakim. Jadi aku taunya surat ini pada saat kasus yang dia ngelaporin aku secara pidana itu baru keluar, dan itu masuk ke BAP-nya aku ya. Aku nggak pernah tahu ada surat kesepakatan itu. Kalaupun aku tahu itu pasti aku akan sampaikan juga ke ke Pengadilan Negeri Bekasi. Buat aku sih ini menang ya udah, menang aja, tapi menangnya aneh. Menurut aku tuh menangnya aneh karena hasil dari keputusan ini tuh pengumumannya itu ditunda sampai 4 kali. Teman-teman tahu sendiri kan, harusnya tanggal berapa, mundur tanggal berapa, harusnya sampai 4 kali. Sampai aku mikir ini kenapa ya, kayaknya ada yang janggal. Tapi ya walau alam ya, aku sih kepengennya semua penegak hukum itu tegak lurus lah, nggak usah ngebela ke kanan, nggak usah ngebela ke kiri. Kan udah jelas pada saat aku BAP di Polda itu, aku tuh sebenarnya datang belum dapat surat apa-apa loh. Aku tuh datang inisiatif. Tapi yang anehnya, mohon maaf nih, ada info bahwa Kemil ini tahu kalau aku tuh lagi di Polda di BAP. Harusnya itu nggak boleh. Karena aku datang bukan karena adanya surat apapun, entah itu surat undangan atau apapun tuh nggak. Aku datang inisiatif karena pihak kepolisian tuh bilang katanya ayo cepetan datang, karena kan suami kan ada panggilan kedua baru bisa datang karena lagi ada urusan kan. Pihak polisi tuh bilang gini, ayo cepetan soalnya kita diancem nanti takut diviralkan katanya gitu. Buat aku sih ngapain takut viral kalau tegak lurus gitu loh. Karena buat aku semua orang tuh bisa memviralkan suatu kasus gitu ya, bisa memviralkan suatu berita. Kemil bisa memviralkan, aku juga memviralkan, netizen juga bisa memviralkan, semua pihak itu bisa memviralkan. Cuman aku berharap pihak kepolisian, pihak pengadilan, semuanya pihak penegak hukum tuh aku pengennya tegak lurus aja. Dia dengan opini dia, aku dengan opininya aku, kita masing-masing merasa punya pembenaran. Biarkan pihak penegak hukum ini menjadi penengah. Yang salah dihukum sesuai dengan kesalahannya, yang benar ya tolong jangan dibikin salah gitu aja. Tapi kembali lagi untuk masalah putusan, aku tidak akan banding. Buat aku
percuma juga banding kita makan waktu, uang udah pasti. Pengacara kan bayar, aku pengacara nggak endorse lo ya, bayar lo ya. Jadi buat aku tenaga juga, pikiran, jadi wasting time banget, buang-buang waktu gitu. Jadi nggak masih banyak hal baik yang bisa aku lakukan daripada ngurusin hal yang kayak gitu. Kalau memang tapi nanti harus bayar ini ya, kalau memang disuruh bayar ya bayar aja gitu. Percuma kita mau minta keadilan di, maaf nih kalau bilang, mohon maaf ya kalau penegak hukum agak susah mencari keadilan di negeri Konoha katanya. Keadilan hanya kalau aku ngerasa nggak dapat adil di sini, aku nanti bisa menuntut di akhirat aja. Harus bayar apa yang harus dibayar juga, ketipu umroh juga, kayak kan jadi rugi 2 kali gitu Kak. Yeah. Kak akhirnya banding aja gitu. Kan ruginya jadi 2 kali nih, harus bayar. Mencari kepuasan ke manusia tuh kayaknya nggak ada habisnya ya. Jadi buat aku iyalah, kita mau nyari apapun di dunia ini nggak akan ada puasnya. Kita udah ketipu. Aku tuh gini, aku nih udah ketipu, dijelek-jelekin, masih harus bayar, masih kurang apes, gimana lagi hidup aku ini. Tapi ya udahlah, semua hal yang terjadi dalam hidup aku tuh aku yakin banget itu yang terbaik buat aku endingnya nanti. Aku selalu berpikiran positif. Oke, sekarang aku digempur habis-habisan nih diri aku, dari mulai nama baik dijelek-jelekin, dari mulai ekonomi aku namanya kita mondar-mandir kan butuh ongkos segala macem ya, itu juga terkuras juga. Aku anggapnya adalah ini mungkin sedikit hisab di dunia gitu ya katanya ya. Pokoknya aku berharap, aku selalu doa, ya Allah, apapun yang Allah kasih ke aku sekarang, aku minta ending yang terbaik, yang terindah buat aku dan keluarga aku. Udah gitu aja. Kalaupun orang kalau mereka beryuforia dengan aku menang ya, itu terserah mereka aja gitu. Jadi nggak takut ya Kak dikatakan mengakui kalau nggak banding, nanti Kak Delanya mengakui bahwa salah itu apa sebenarnya? Mengakui salah dan enggak, aku mau ngomong A juga percuma kalau sama mereka, mau ngomong B juga percuma. Kita ngomong bener tapi kalau orang bilang kita salah, semua orang tuh kan punya sudut pandangnya berbeda-beda. Aku mau ngomong gue ini bener tapi ada orang bilang enggak, lu ada salahnya, percuma juga. Meyakinkan orang yang udah berkeras hati itu susah. Jadi ya udahlah, namanya kita aku sampai bikin ini loh, di Instagram ya, di media sosial aku sampai bikin hashtag viral for justice, karena aku ngerasa ya di negeri kita ini kayaknya sesuatu tuh harus viral dulu, baru diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, baru bisa dapat hal yang seadil-adilnya kalau viral. Ya sekarang gini, bandingnya ada 2 kasus yang berbeda, sama-sama nyolong duit rakyat, dihukum sekian tahun, nyolong petani nyolong ayam dihukum setiap sekian tahun. Tapi nyolong ayam nggak dapet tuh kayak macam keringanan hukuman 17 Agustus, tapi yang koruptor dapetnya itulah kayaknya ya percuma juga. Udahlah, kita nggak bisa berharap sama manusia. Kan kita kembali lagi ke bukti yang surat sebelumnya yang dibahas itu. Iya. Boleh dijelasin lebih detail nggak? Aku pas BAP itu, aku tuh dikasih lihat sama pihak kepolisian ya. Tahu nggak kalau Kemil sama Aceh ini ada surat perjanjian kesepakatan kayak kerjasama apa gitulah, pokoknya surat kesepakatan, surat pernyataan gitu ya. Tentang apa gitu? Tentang mobil itu, bahwa mobil itu tuh mereka ada gini. Enggak, soalnya masuk di daftar BAP katanya. Oh boleh lihat nggak kayak apa? Soalnya kan masuk ke itunya kan, bahwa Kemil tuh menyerahkan mobil itu ke Aca, kan pasti butuh tanda bukti apa penyerah terimaannya, ada bukti tertulis nggak gitu. Nah terus aku ditunjukin, aku baca itu, aku sampai astagfirullahaladzim, dia bilang katanya jujur itu hebat, tapi kok dia nggak ngomong dari awal. Ini namanya maling teriak maling istilahnya ya, kalau bahasa kita orang-orang yang bodoh ini bilang katanya maling teriak maling. Dia bilang jujur hebat, aku disuruh jujur, aku udah jujur loh, apapun yang aku alami, aku udah berusaha seterbuka mungkin, se-wise mungkin, aku berusaha untuk tidak menahan bibir aku tuh sudah
sebisa mungkin aku tuh nggak kepengen lo nyakitin orang, nggak pengen lo aku menghina orang, walaupun aku dibilang oh gila ya artis tua peot nggak laku bla 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 segala macam, terserah bodo amat gitu. Yang penting aku nggak perlu pembuktian ke dia kok. Kalau kamu makanya gini, kalau kamu kepengen orang jujur ya kasih contoh dulu, lo jujur dulu gitu, jangan maksa-maksa orang jujur tapi sebenarnya lo nggak jujur gitu. Karena kalau dari awal dia tunjukkan aku adalah surat perjanjian sama Aca ini lo bawa ini kan tertulis bahwa dia tuh meminjamkan mobil dengan imbalan, dan mohon maaf nih, mobil yang dia tuh kan mobil masih nyicil dan belum lunas kan, berarti kan kalau secara hukum itu kan sebenarnya mobil bukan sepenuhnya hak milik dia kan, karena mobilnya masih punya leasing, tapi bisa dipindah tangankan dengan mendapat keuntungan tuh sebenarnya kan nggak boleh gitu. Ya aku nggak ngerti dia menutupi itu apa karena dia merasa itu dia juga salah atau gimana, aku nggak ngerti. Hanya dia dan Tuhan yang tahu lah isi hatinya. Lagian Kamil dari awal kan kita komunikasi baik-baik, aku tuh nggak kenal sama dia loh. Aku tanya sama dia kenal enggak, aku dari awal nggak kenal. Lagi nih, aku dan Kamil ini kan sama-sama orang di entertain. Banyak pihak-pihak yang sebenarnya kepengen memanfaatkan kami gitu. Udah ya tuh lah, setiap ada kasus viral dia mah ada aja. Gak ada kasus lain ya bro. Gitu, jadi aku sebenarnya menyayangkan sih gini. Coba kalau misalnya kamu bisa lebih wise, bisa lebih sabar. Aku tuh padahal bilang loh, aku tuh bukannya nggak mau ngurusin kasus mobil, enggak. Aku tuh diem karena aku kepengen, bukan karena aku takut, enggak. Dan aku bukannya berbelit-belit juga enggak. Aku cuma pengen ayo kasus umroh dulu, karena nanti kasus mobil ini pasti akan ke bawah juga, karena kan mobil ini kan dipakai sebagai tipu muslihatnya Aca untuk supaya aku nggak gimana gitu kan. Jadi udah sabar aja gitu. Akhirnya kan karena dia nggak sabar, mungkin dia dikomporin juga nggak ngerti ya, karena dia nggak sabar, dia nggak mencoba untuk berpikir jernih. Udah panas duluan, namanya orang kalau udah mulai mungkin dia ngerasa udah panik terus gitu ada yang ngompor-ngomporin, mungkin aku nggak ngerti, terus akhirnya dia jadi gini. Cari teman itu susah Emil, cari musuh tuh gampang banget. Tinggal kamu berbuat seperti ini aja kamu udah nambah musuh. Kamu mengucap gini aja yang sakit hati dengan kamu mengatain aku gini gitu, dengan Herwanto ngatain aku gini gitu, yang sakit hati bukan cuma aku, berarti kamu sudah menambah banyak musuh. Aku udah pasti aku sakit hati, gak mungkin aku mau berteman sama kamu. Anak-anak aku udah pasti, anak-anak suamiku udah pasti, saudara-saudara aku udah pasti, orang tua aku udah pasti banget gitu. Jadi ngapain sih kayak gini-gini tuh, ngapain gitu loh. Cobalah untuk sabar, wise. Aku bukannya bilang aku gak sabar, aku pernah marah-marah ya. Tapi aku marah-marah bukan karena apa, karena aku ngerasa please sabar dulu, mama gue lagi sakit loh, bisa nggak sabar dulu, kita selesaikan yang kasus yang paling besar dulu gitu. Ya, kemarin juga mohon maaf nih teman-teman wartawan ya, aku juga sebenarnya agak kesel aku sama kalian tuh ya. Kasus umroh itu ditahan-tahan, pemberitaannya nggak terlalu di blow up, tapi kasus mobil digenjang. Jadi mungkin kalau aku nilainya mungkin gini ya, kalau kasus mobil ini kan berisik ya kan. Kalau kasus umroh tuh kan yang berisik kan cuma aku doang, yang ini kan nggak mau tampil gitu ya. Ya oke, tapi tolonglah, kalau kasus umroh ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dizolimi kan bukan cuma aku. Kalau kasus mobil itu kan yang merasa dizolimi itu kan cuma Kamil doang gitu loh. Tolong yang nggak semuanya pemberitaan harus yang komersil lah, tolong pakai hati nurani juga. Nggak semuanya berita itu ya adanya media itu kan sebagai penghubung antara kita sama orang-orang, biar tahu, biar jadi pembelajaran gitu loh. Jadi jangan melulu kasus-kasus yang sebenarnya nggak terlalu penting juga gitu loh. Itu ya pengertiannya teman-teman ya, Pak produser dan Ibu produser ya, jangan milih yang komersilnya aja. Terkait yang di Polda kemarin itu berkaitan juga ya sama mobil ini kan? Iya. Udah selesai. Iya kan, aku digugat dua kasus ya, satu tentang mobil tapi pidana dan perdata. Ini ada judul kan, Della udah kalah terus Della kan dipenjarakan. Allah, judulnya tolong lebih ini. Menurut aku sih ya menurut aku ya ini tolong jangan diadin ya. Menangnya Kamil nih kayaknya asal menang aja kan, dia nuntutnya besar tuh, menuntut 600 juta rupiah penyitaan rekening dari perusahaan suami aku. Tapi kan tuh semuanya nggak dikabulkan kan. Di mana-mana orang itu kalau menuntut hal besar tuh biasanya kalau dapat yang kecil 43 juta tuh kecil ya, dibanding 600 juta ya.
itu kan kecil, dibagi pula bertiga ya kan, tapi dia anteng aja kayaknya, yang penting menang ya bro ya. Jadi buat aku sih agak-agak aneh, tapi ya udahlah. Aku berharap apapun putusannya, ini putusan yang tegak lurus gitu aja, dan apapun nanti yang terjadi, kasus pidana, kalau perdata kan udah selesai, kasus pidana aku juga kepengennya semua pihak tolong tegak lurus. Jangan takut untuk diviralkan kalau anda tegak lurus gitu, karena kalaupun aku diam, mereka koar-koar, itu pasti akan ada pihak lain yang akan koar-koar juga. Jadi viral itu bisa dari sudut dan pintu mana aja, selagi kita tegak lurus kita nggak usah takut untuk diviralkan. Udah gitu aja. Berarti kemarin pemeriksaan